sehatin aja Iya. demi konten. Ini nggak apa-apa dibuka tutup ya. Iya nggak apa-apa. Sambil ngopi soalnya Iya, Umi sambil pas ngopi. lagi datang pas lagi ngopi. Iya. Jadi pengen gue. Belum ada iklannya nih. Masih kosong. Ya. Jeng 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 jeng. Ini kenapa sih? Biar ada iklannya. Gue tuh mau ngobrolin yang serius. Nggak banget ya? Halo. Ini ada yang mau ngobrolin serius nih katanya. Udah bubar bandnya. Yang suaranya melengking gitu ya? Oh iya udah. Ya lu kenalin tuh, banyak yang pengen apa? tahu Apa? siapa Tio itu katanya gitu. Iya memang nggak ada di Wikipedia juga. Nggak ada di Wikipedia juga. Nggak tahu nih. Ya. Umi malah yang sering ngajakin. Ya kenalin diri aja. Oh iya. Nama saya sih cukup panjang. 3 huruf Tio. Banyak banget ya. Panjang banget. Sebagai lu ngapain, punya kerjaan apa? Di sini. Ya di sini. Ya di dunia ini. Bukan Oh, di sini. Oh di dunia Di ini. dunia ini lu punya kerjaan apa? Lu sebagai Ya. sebagai suami, sebagai ayah, terus Ya, sebagai kepala keluarga. Ya, sebagai anak. betul. Terus sebagai hamba. Apa sih? Ya banyak hal. Tapi kalau di kerjaan dari 2000 berapa ya? 2003 2004 kalau nggak salah. Jadi nyemplung ke dunia hitam ini, ke penyiaran gitu, penyiaran radio. Tapi kebanyakannya memang di belakang mic, jadi nggak kedengeran. Jadi Om Tio itu adalah senior radio broadcaster. Wah lah masih banyak yang lebih senior. Ini juga senior. 2004, gila nggak? Belajar. 2004 tuh gue Belajarnya. lagi kuliah, keren nih. Hah? Asik. Kuliah. Iya. Udah lulus kali 2004. Kan gue Ini telat lulusnya. ini sih isu. Lulusnya telat nih ya. Oh, Gue tuh lulus 2008, baru jadi wisuda sarjana ekonomi. Ini apa yang kita bahas Om Tio? sarjana ekonomi. Iya. Sarjana Bukan. apa? Kebanyakan anak zaman now ini mereka tuh bukan nggak peduliin kuliahnya ya, maksudnya karena mereka merasa bisa berkarya di luar studi Angkasa. pilihan mereka gitu loh. Iya. Kayak orang-orang di radio kan belum tentu semuanya kuliah di broadcast. Iya. Menurut Om Tio nih, generasi kita masih ada keinginan gak sih buat kerja di media-media informasi yang non digital? Yang analog seperti ini. Ya, analog. Kalau kemungkinan ada nggak sih? Ya ada. Mas di Bandung ya, di Bandung masih banyak juga kelas-kelas broadcasting kan yang masih jalan. Laku. Gitu. Ya? Laku ya, maksudnya masih berjalan. Terakhir yang didengar kan di Unpad ya, Vkom Unpad ya, yang D3-nya ditutup kan ya gitu. Itu bukan berarti juga jadi indikator satu-satunya gitu. Bahkan yang kebanyakan ketika tadi kalau minanya ada minat untuk masuk ke dunia penyiaran atau radio gitu ya, di Bandung itu malah lebih banyaknya pendidikan non formal daripada yang pendidikan formalnya formal gitu, kuliahnya. I see. Jadi kursus-kursus kepelatihan penyiaran kan banyak tuh, public speaking. Kenapa sama pendidikan formal kita di bidang itu? Apakah memang Ya apa namanya, kalau di non formal biasanya memang lebih kalau yang saya rasain ya, karena saya juga pernah masuk ke situ gitu. Maksudnya yang saya rasain itu memang lebih banyak praktek dibanding dengan teori. Maksudnya dibanding dengan yang non formal? Yang non formal. Oh. Jadi memang setiap pertemuan itu tugas kita bukan berbentuk esai, bukan berbentuk tulisan gitu, tapi ya praktek. Kita kalau memang misalkan ngambilnya produksi radio ya, tiap hari itu digedernya setiap pertemuan tuh ya gimana Skillnya. caranya. Iya, skillnya. Gila. Ya mungkin itu. Kecuali kalau kuliah sih ya banyak sih sebetulnya faktornya. Kayak mentor saya dulu pernah bilang gini, zaman sekarang itu memang kita tuh tidak
semakin borderless ya gitu, dalam artian bukan hanya wilayah tapi juga nganalogi ini gini, mentor saya tuh apa istilahnya, sarjana ekonomi kerja di media gitu ya, terus PR kerja di perbankan sebagai akunting gitu, pertanian di pertanian perbankan. ya. Ya banyak, tapi Oh ya gitu ya. iya, Nggak sesuai apa yang mereka studikan di nemu passionnya kan di jenjang jalan itu ya. ya. Biasanya nemu passionnya di jalan. Oh jadi passion itu ada bukan di dalam jalur pendidikan? Passion itu ada bukan di dalam apa, Jalur pendidikan formal. minat kan ya maksudnya. Iya, passion itu minat. Iya, minatnya. Maksud gue gini, nggak semua orang yang masuk di dunia di pendidikan broadcasting dia punya passion. Passion nih baju. Inggris gue jelek banget gila. Punya passion tentang broadcasting. Boleh diulang gimana pertanyaannya? Nggak semua orang yang kuliah di broadcasting tidak punya passion sebenarnya di dunia itu. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Ya Nggak. Relatif sih sebetulnya, karena kalau ngomongin Maksudnya gini deh, mungkin nggak lulusan komunikasi itu kerja di luar komunikasi? mungkin Presentasinya tinggi nggak? Ya Oh, okay. lumayan. Tapi gue kaget loh sama data tadi bahwa ternyata kursus-kursus broadcasting di Bandung itu masih full kelas banyak, ya? ya masih banyak. Kalau Iya. sekarang kan memang hanya apa istilahnya, caranya aja beda ya, jadi lebih ke online. Masih jalan Mereka sebagai apa? kebanyakan. Iya. Rata-rata announcer, penyiar. Rata-rata penyiar. Bedanya ketika penyiar yang lulus misalkan anggaplah S1 gitu ya, strata 1 untuk broadcast gitu, Yeah. dengan yang ikutan apa istilahnya ya, diklat gitu, diklat atau pendidikan non formal, Yeah. ya itu akan lebih keasah yang pendidikan non formal. Loh kok karena tadi banyak Ya praktek. banyaknya praktek. Oke. Iya. Artinya generasi kita masih melek media informasi ya, hingga akhirnya mereka memutuskan ada di broadcasting. Macam-macam jadi macam-macam. Tapi rata-rata kalau yang sekarang sempat beberapa kali juga kita open internship gitu ya, jadi kita coba kasih buat teman-teman untuk nyobain bersiaran gitu, magang istilahnya. Terus sempat tanya apa jadi motivasinya gitu, alasannya rata-rata memang pengennya gitu mengejar ke public speaking, jadi cara dia bisa berkomunikasi lah minimal dengan orang banyak gitu. Tidak melulu menjadi announcer, penyiar ya, bisa jadi host gitu ya. Malah yang bukan penyiar juga dia bisa siaran di media sosial yang dia punya kan sekarang. Iya kan, Nyindir gua kayaknya. iya betul ya. Dan gue lihat sih emak-emak yang pada jualan online juga mencoba untuk mereka trust diri mereka sendiri bahwa mereka juga bisa public speaking gitu. Jadi Iya betul, butuh banget bisa skill di public speaking itu ya. iya. Intinya sih bisa berkomunikasi secara bagus lah, enak lah gitu ya. Maksudnya orang bisa ngerti apa yang kita sampaikan. Dijamin bisa tanpa kita punya basic skill itu. Ada yang ngejamin sebetulnya. Kayak gue misalkan bener-bener nggak punya basic skill bisa ngomong di depan orang, bridge. Ya ada. Saya tanya deh, Umi percaya bakat? Ya percaya, maksudnya ini fitrah, maksudnya fitrah dari yang maha kuasa. Ya kan gift ya kalau itu ya, gift ya, Iya sih, pemberian. percaya. Lebih akan memilih bakat atau memilih latihan? Bakat sih. Kalau saya cenderung orang yang lebih prefernya ke exercise, ke latihan. Oh gitu, kalau gue bakat sih. Iya, ya kalau ditambah ada bakat lebih bagus. Cuma gue bakat yang tidak terlatih gitu. Dalam hal apa beda-beda ya? Ya ini public speaking. Ya bakat dan harusnya terlatih. Dan ketika terlatih, jadi gitu. Iya gitu. Terlatihnya baru di usia tua. Cerita masa lalunya ini tadi. Iya. Nah jadi ini maksudnya pelajaran buat teman-teman kita yang lagi exercise banget, giat banget di broadcasting, Om Iya Tio. betul. Karena ada yang bilang sama gue gini,
sebenarnya sih gue ngisi kekosongan aja ada di dunia ada di kursus broadcasting ini. Gue nggak tahu kedepannya bakalan gue pakai nggak nih ilmu, karena gue udah nggak percaya lagi gue bisa ada di media informasi nantinya kalau kerja gitu loh. Jadi kalau menurut saya kemampuan berkomunikasi itu bukan berarti cuman kita harus kerja di media informasi kan. Ya istilah dagang gitu. Kita dagang juga kalau kita punya kemampuan berkomunikasi yang bagus, ngejelasin produk yang bagus, itu bisa jadi skill buat kita kan. Bener. Bahkan di semua bidang ya. Semua bidang sebetulnya. Makanya sempat baca buku siapa ya, saya lupa namanya. Tapi salah satu yang ada satu kalimat gitu, kunci keberhasilan atau salah satu kunci keberhasilan seseorang adalah dia menguasai komunikasi yang baik gitu. Ya jadi komunikasi itu bukan cuma kalau dipakai buat di siaran doang gitu, buat atau di kerjaan yang memang di media ya, gitu, di media enggak juga sih menurut saya, bisa dipakai dimanapun. Kalau dikerucutin nih ke radio, ya karena kita ada di radio ya, mereka akan kalau dikasih pilihan lebih cenderung memilih manage media sosial mereka sendiri atau ada di radio orang lain terus mereka jadi announcer. Kalau kita ngomongin radio secara umum ya, kalau ngomongin radio terhadap secara umum, generasi muda sekarang, ya minat mereka masih tinggi, Kenapa? Karena yang pertama kan jadi brand, personal brand ya, disebut istilahnya begitu. Jadi orang akan lebih mudah atau orang akan lebih gampang kenal ke A gitu karena dia adalah seorang penyiar radio gitu misalkan. Jadi personal brandingnya dia. Buat jadi personal brandingnya dia justru ya, ngebangun itu. Itu. Nah efeknya buat apa? Ya buat pertama karir, mungkin nanti akan jadi ke pengembangan bakatnya gitu, atau bahkan pengembangan pekerjaannya kan. Nggak cukup dengan sertifikat khusus kursus yang mereka jalani. Enggak ya? Saat ini sih enggak kayaknya. Personal branding nggak dibangun dari situ ya? Personal branding dari pengalaman ya? Iya, dan kegiatan kita keseharian kan. Kegiatan jadi kan personal branding itu apa yang orang tahu tentang, apa yang orang nilai tentang kita gitu kan. Tanpa kita yang kalau kitanya tidak membangun itu, ya orang lain mau nilai seperti apa kan? Iya benar. Lu kebayangnya apa Om ketika generasi muda terjun di media informasi? Apakah mereka akan berkutat secara ya saklek aja sesuai dengan aturan yang ada, atau justru mereka bikin improvement, membuat perubahan tentang media informasi itu? Lagi-lagi soal radio ya? Oh radio ya, lebih ke radio. Ya kalau zaman now gitu, zaman now sih sebetulnya kan lebih banyak kemudahan ya. Betul. Sebetulnya kan gitu. Kalau ya bukan berarti mau ngebandingin juga, nggak, karena memang realitanya berbeda-beda kan begitu ya, berbeda-beda. Kita ada di zaman yang saat ini memang segalanya lebih mudah lah gitu ya dibanding dengan sebelumnya. Harusnya kemudahan itu membuat personnya gitu, orangnya itu lebih bisa mengeksplor dirinya gitu, baik itu secara kreativitas yang akhirnya kan nanti bisa ke improvisasi atau pengembangan lain. Nah yang apa ya, sorry to say gitu, tapi kalau sekarang rata-rata, saya nggak bilang semuanya gitu, rata-rata lah akhirnya jadi dimanjakan dengan itu. Nah ketika ada kendala yang tidak sesuai lah, minimal ketika anggaplah ketika bersiaran terus tiba-tiba ada kendala apalah gitu ya, internet down atau komputer error atau apa gitu, itu jadi stuck blank gitu, jadi dead air kan gitu. Nah tanpa bisa muncul inisiatif atau ide untuk improvisasi atau lain lah. Ya itu sih yang boleh nggak ada anggapan gak bahwa nggak boleh serius aduh, minum dulu bos. Dia enak minum, gue enggak. Oh iya ya, nggak boleh minum kopi. Boleh nggak ada anggapan bahwa ya anak generasi muda sekarang kerja di broadcasting ya cuma buat ada dua. Yang pertama memang ya oke, itulah itu sangat wajar ya, sangat wajar sekali, manusiawi. Betul gitu kan, kita juga toh harus untuk datang juga kan nggak gratis ya gitu. Iya benar.
Yang kedua memang untuk eksistensi dan pengembangan dirinya, itu aja sih sebetulnya. Jadi yang pertama, kita nggak salah kalau memang tujuan kita untuk mendapatkan uang gitu ya, atau reward, take home pay lah istilahnya gitu. Yang kedua, ketika memang kita berada di stasiun radio terus itu membantu kita untuk lebih berkembang, ya nggak apa-apa gitu. Dan maksudnya kan asal selama kita bisa berkontribusi juga untuk radio gitu, dan radio itu juga bisa dipakai dalam tanda kutip gitu untuk personal brandnya dia gitu kan. Ya masalahnya kalau mereka berdasarkan uang, mereka nggak maksimal, mereka merasa menutupi kualitas diri mereka, jadi udah beres ya udah gitu. Beda dengan mereka yang tadi ya, punya passion gitu, ada kerjaan tambahan juga meskipun nggak masuk bayaran, mereka kerjain karena mereka with heart gitu. Iya susah. Umi coba deh nanti kalau ada kesempatan ngobrol gitu sama teman-teman yang lain yang di radio gitu, coba tanya salah satu kesulitan sekarang memaintain atau memanage radio itu apa gitu, selain dari kondisi ya, maksudnya ya memang kita tahulah kue iklan seperti apa gitu. Nah salah satunya gitu yang saya sempat ngobrol juga sama beberapa teman-teman, itu adalah kesulitan untuk SDM. Itu makanya gue nggak percaya tadi lo bilang kursus broadcasting tuh penuh di Bandung gitu. Gue rasa sih mau dibuka. bukan dari passion ya, mereka cuma untuk tadi ya personal branding. Iya betul gitu. Dan gue rasa sih itu bukan passion jatuhnya. Ya ada beberapa, maksudnya nggak semuanya kan. Jadi kadang gini gitu, ini ngobrol ya, ketika ada di situ kan orang tuh ngelihatnya kita itu ada di industri yang seksi lah gitu ya. Jadi artinya seorang penyiar itu adalah selebritis selebritis lokal yang dikenal banyak orang kan. Nah satu itu, terus kedua juga dengan image yang dibangun setiap radio kan sekarang di media sosial kan dijaga bener gitu ya. Betul. Iya kan. Nah nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan gitu. Bener. Apa yang bisa diposting, apa yang bisa dipromo gitu. Bener. Nah penyiar pun sekarang di radio-radio itu kan juga dituntut untuk good looking ya. Karena memang ada platformnya gitu sekarang yang jadi disinergiin gitu. Bener. Nah orang yang teman-teman yang di luar itu juga kan pasti punya ekspektasi yang lumayan nih ketika kayaknya masuk di radio asik nih gitu kan. Terus bonafit nih. Begitulah ya. Ternyata ketika sudah masuk waduh, di luar ya ekspektasi gitu ya. Di luar ekspektasi dia, dan itu yang akhirnya banyak yang ketika sudah nyemplung gitu karena ternyata begini gitu, ternyata begitu, belum pressure-nya gitu ya. Belum kita yang harus profesional gitu. Profesional artinya yang mudah aja lah, datang nggak telat gitu ya. Materi udah disiapin gitu misalkan kan. Udah kalau siaran tuh udah tahu gitu mau ngapain gitu. Jangan terjun bebas kan. Hahaha masuk ruang siaran bingung gitu. Nah hal-hal yang itu kan sebetulnya menuntut keprofesionalan kita. Betul, gitu. Nah ketika yang tadinya dianggap sebagai bisa menyenangkan lah gitu ya, ternyata realitanya kok sebegini banyak gitu. Banget masalahnya gitu ya. Akhirnya mereka yang memutuskan kayaknya nggak di sini deh gitu, kayaknya nggak di sini. Apalagi kalau sudah berbenturan dengan take home pay, ternyata cuma segini ya gitu. Kecil amat gitu. Saya aja kalau ngisi ini bisa segini gitu kan. Gini, itulah mengapa hari ini kita bicara radio lagi ya. Hari ini radio dipenuhi oleh generasi tua. Enggak juga. Enggak, bener enggak? Kan realitanya kayak gitu. Ya akhirnya geraknya juga sesuai generasinya gitu ya, lambat nge-bridge ke dunia digital gitu. Generasi tua ya, siapa yang tua? Iya karena generasi muda ngelihat take home pay-nya berapa. Ya itu sih sebetulnya itu tidak sesuai dengan kerjaannya yang gila hektik banget gitu, anywhere everywhere. Iya.
Intinya yang gue pengen tegesin di sini Om Tio, lu boleh bantah kok bahwa radio ini sampai kapanpun adalah Kenapa? miliknya generasi tua. Gitu enggak? Gue tanya nih. Enggak. Wih, Enggak. dibantah sama dia. Kalau pemiliknya iya. Ya maksudnya kan kalau Ini pemiliknya kan udah lama gila ngerintis Iya, radio tuh kan nggak mudah. ngerintisnya nggak Iya, gampang, oke. cuman orang-orang yang di depan layar itu banyak kok yang generasi-generasi. Mungkin regenerasinya jadi lebih cepat sekarang gitu. Bukannya Seleksi justru alam, lambat. seleksi alamnya jadi lebih cepat sekarang itu. Karena pilihannya banyak. Anggaplah misalkan gitu ya, ketika seseorang masuk ke dunia radio dan mereka dia itu tidak menemukan apa yang jadi ekspektasinya gitu. Pilihan di luar itu banyak gitu sekarang. Apalagi kalau udah harus dibandingkan dengan take home pay-nya gitu kan, dengan serta mudah keluar gitu atau pindah. Beda kalau misalkan yang tadinya misalkan saya sama Umi nih Ya. masuk nih, saya mah kayaknya nggak nyaman nih di sini gitu. Ternyata begini, udah aja keluar. Tapi ketika Umi punya passion di situ gitu kan, berapapun Take home take home pay-nya. pay-nya yang didapat gitu, tapi karena Umi punya kepuasan untuk di situ kan, stay kan. Yes. Tapi pengganti saya masih akan ada lagi dong yang masuk kan, yang belum tentu juga bakalan sama dengan Umi kan gitu ya. Kualitasnya pasti berbeda ya. Iya, ini tuh maksudnya seleksinya jadi lebih cepat sekarang gitu. Ada keluar masuknya cepat banget. Intensitas SDM yang masuk dan keluar tuh tinggi sekarang di radio. Tapi kalau minatnya masih banyak, masih banyak. Serius masih banyak. Masih banyak. Kalau generasi muda yang keluar, dia bisa punya peluang yang banyak. Tapi kalau kita yang udah lama bertahan di radio, masih bisa gitu. Ada bergaining kerja di tempat lain. Masih. Kalau menurut saya masih. Pede banget ya. Ya enggak, maksudnya ya masih. Kalau Emang- peluang itu akan selalu ada sebetulnya. Peluang itu akan selalu ada, tinggal gimana kita memutuskan aja kira-kira. Kan ketika peluang itu ada, pasti kita juga mempertimbangkan ya. Misalkan ini ada tawaran nih jadi posisi ini. Pertama, take home pay-nya berapa? Lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau lebih rendah, ya pasti nolak lah. Jadi Oke, kita bertahan, atau ternyata tapi jam kerjanya begini gitu. Tapi bla 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 dan lain kan pasti punya pertimbangan. Ya. Nah, ketika kita menentukan kayaknya udah deh di sini aja gitu. Itu bukan berarti juga tanpa peluang di luar, tapi kita masih memilih bahwa ini yang paling baik buat saat ini buat kita gitu. Ke depan masih banyak, peluangnya masih tinggi ya. masih ada, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Maksudnya dengan kondisi sekarang. Tapi maksudnya bukan hanya di radio juga, di beberapa bidang lainnya juga Iya. masih bisa banyak peluangnya gitu. Ya terlepas dari kondisi Covid ini ya. Iya Terlepas nih, dari aduh. kondisi Covid ini ya, sebetulnya sih Banyak ya. banyak. Cuman karena kondisi pandemi yang sekarang kan akhirnya juga jadi lebih sedikit lah pilihannya Iya. gitu. Hanya orang-orang yang kreatif gitu, yang atau yang memang punya bisa menemukan peluang di situ yang bisa Oke. pindah. Terakhir, akhirnya kata dia. Lu harus kasih semangat buat generasi muda. Jadi kita generasi apa? Buat Siapa sih kita? Generasi. istilahnya generasi apa? Z ya? Generasi Kalau nggak salah sih sebetulnya kalau disebut milenial itu kan lahir di tahun 80. 80 sampai 2000 kan? ya. Iya, kita tuh milenial sebetulnya. Ya berarti untuk 2000 ke sini apa sebutannya? X. Generasi X ya? Generasi X, Oh, maksudnya. generasi X yang akan masuk ke dunia broadcast. Lu mau Generasi X, pesen generasi Z sih. Lupa sih. generasi Z repot banget sih di Lupa, soal lupa. huruf doang aja repot Ya lupa. bener. Ya itulah, tolong dimaklum ya. Tuh kan? Tolong Itu dimaklum. lah ciri-ciri generasi milenial. Oh, Suka lupa. Suka lupa. Pesan apa buat mereka yang akan masuk ke dunia broadcast? Broadcast kalau menurut saya memang jadi salah satu media buat Bentar. Hah? Broadcast radio lupa gue. broadcast radio. Iya, radio menurut saya jadi salah satu tempat untuk pengembangan diri. Gitu. Jadi apapun misalkan minatnya gitu, entah itu ke
hukum gitu ya, lawyer gitu, atau bahkan ke dagang gitu. Sebetulnya cara berkomunikasi yang baik itu kuncinya, dan gimana caranya untuk melatih, ya salah satunya adalah masuk ke dunia radio sih menurut saya. Dan memang selalu jadi batu loncatan ya. Iya, itu sudah. Iya bener. Siapa yang nggak kenal pejabat sekarang? Dulu tuh mereka orang-orang radio, Iya, orang-orang betul. Bahkan break. kalau kita lihat list selebritis gitu ya, maksudnya yang ada di Jakarta, yes, itu banyak juga tuh yang berawalnya dari radio. Betul. Ini contohnya bentar lagi juga nih. asik. Ada beberapa TV nih yang TV ngelirikan. apaan? Ya. Amin aja. Amin ya rabbal alamin. Oke, ternyata itu pesannya ya. Jadi mengembangkan diri di radio tadi radio. gitu ya. Jadi Iya. jangan malas belajar. Ya susah Dan kalau udah nggak mau belajar. Susah. Kalau sudah memutuskan ada di dunia itu, mau nggak mau kan harus tekun dong. Betul. Jangan sampai udah segini, kayak gini banget sih, udahlah gue tinggalin aja gitu. Gue pengen kerja kayak, lu mau kerja apa aja, kalau nggak mau ditempa ya nggak jadi apa-apa. Oh mantap. Iya nggak? Ya mantap. Karena itu ciri khas anak zaman sekarang. Gue bukannya Curhat. bukannya bikin sekat ya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi ya tadi karena banyak kemudahan hingga akhirnya mereka merasa udah gampang bisa yang lain aja. Iya. Belum tentu, karena satu peluang yang besar tidak bisa 2 kali terjadi loh. Iya betul. Jangan salah. Luar biasa. Oke, terima kasih Om Tio. Gak ada suara Google lagi. Udah, gue dibully banyak orang, gue malas banget. Sekarang jumlahnya 70.000 loh yang nonton. Luar biasa, udah Gila. viral, makin viral nih. Nanti ada di on the spot. Terima kasih. Thank you. Bye.